Singapura dolar dan juga dalam mata uang yen Jepang senilai 550.000. Selain itu juga logam mulia dengan total berat 5, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkap dugaan praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, yang terkuak melalui pemberian fasilitas jalur hijau impor kepada PT Blu-ray. PT Blu-ray adalah perusahaan jasa impor dan freight forwarder yang bergerak di bidang pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia. Fasilitas tersebut diduga dimanfaatkan untuk meloloskan barang impor tanpa pemeriksaan ketat, sehingga memicu penyelidikan lebih lanjut oleh lembaga anti rasuah. Jalur hijau bea cukai adalah jalur pemeriksaan impor di mana barang bisa langsung keluar dari pelabuhan hanya dengan pemeriksaan dokumen, tanpa pemeriksaan fisik barang. Jalur ini diberikan kepada importir yang dianggap berisiko rendah dan memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik. Dalam penyelidikan awal, KPK menemukan indikasi adanya aliran dana dari pihak swasta kepada oknum pejabat bea cukai agar PT Blu-ray terus mendapatkan kemudahan jalur hijau dalam proses kepabeanan. Pemberian fasilitas tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. KPK resmi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. 3 di antaranya merupakan pejabat strategis di lingkungan Bea Cukai, sementara 3 lainnya adalah petinggi perusahaan jasa ekspedisi PT Blu-ray, PTBR. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan, OTT, yang digelar tim penyidik KPK pada Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026, di wilayah Jakarta dan Lampung. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 5 Februari tahun 2026, malam, mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari adanya permufakatan jahat untuk memanipulasi sistem pengawasan kepabeanan. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 3 dari pihak penyelenggara negara di DJBC dan 3 dari pihak swasta selaku pemberi suap, ujar Asep Guntur Rahayu. 3 pejabat bea cukai yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap adalah 1. Rizal, RZL, selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan, P2, DJBC periode 2024 Januari tahun 2026. 2. Sisprian Subiaksono, SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan, Kasubdit Intel P2, DJBC. 3. Orlando Hamonangan, ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen, Kasih Intel, DJBC. Sementara itu, 3 tersangka dari pihak swasta yang berperan sebagai pemberi suap adalah 1. John Field, JF, selaku pemilik PTBR, Blu-ray. 2. Andri, N, selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR. 3. Dedi Kurniawan, DK, selaku Manajer Operasional PTBR. Dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang, terungkap fakta mencengangkan bahwa para pejabat bea cukai diduga menerima uang setoran atau jatah bulanan dengan nilai fantastis. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan awal tim penyidik di lapangan, uang pelicin yang diberikan pihak swasta kepada oknum pejabat tersebut nilainya mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Di lapangan saat melakukan peristiwa tertangkap tangan, diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar 7 miliar, kata Budi kepada wartawan, Jumat, tanggal 6 Februari tahun 2026. Budi menegaskan bahwa angka tersebut merupakan temuan awal yang didapat saat operasi tangkap tangan, OTT. Oleh karena itu, KPK memastikan pengusutan kasus ini tidak akan berhenti pada 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik tengah menelusuri kemungkinan aliran dana tersebut mengalir ke pihak-pihak lain yang lebih tinggi atau pejabat terkait lainnya. Ini masih akan terus didalami, oleh karena itu kami tidak berhenti di pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Kami masih akan menelusuri peran-peran pihak lain, termasuk yang juga kemudian nanti apakah ada pihak lain yang juga diduga menerima aliran itu, ujar Budi.
Pernyataan Budi memperkuat temuan barang bukti yang disita KPK dalam operasi senyap yang berlangsung sejak Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah yang terdiri dari uang tunai rupiah, mata uang asing, USD, SGD, yen, logam mulia seberat 5,3 kg, dan jam tangan mewah. Barang-barang bernilai fantastis tersebut sebagian besar ditemukan di sebuah unit apartemen yang disewa khusus sebagai safe house atau tempat penimbunan uang oleh para tersangka. Terjadi kesepakatan antara pejabat Bea Cukai, Orlando dan Sisprian, dengan pihak PT Blu-ray untuk mengatur jalur masuk barang impor. Dalam aturan kepabeanan, terdapat jalur hijau, tanpa pemeriksaan fisik, dan jalur merah, wajib pemeriksaan fisik. Diduga, para tersangka memanipulasi sistem agar barang-barang milik PT Blu-ray lolos dari pemeriksaan fisik meskipun seharusnya masuk kategori pengawasan ketat. Tersangka ORL memerintahkan bawahannya untuk menyusun rule set parameter di angka 70% pada mesin targeting. Pengkondisian ini menyebabkan barang-barang PT BR, yang diduga berisi barang palsu, KW, dan ilegal, bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan fisik oleh petugas, jelas Asep. Sebagai imbalan atas karpet merah tersebut, pihak PT Blu-ray memberikan sejumlah uang secara rutin setiap bulannya kepada oknum pejabat Bea Cukai sebagai jatah bulanan. Transaksi penyerahan uang tercatat terjadi intensif dalam periode Desember tahun 2025 hingga Februari tahun 2026. Dalam operasi senyap yang mengamankan total 17 orang tersebut, KPK turut menyita barang bukti fantastis dengan nilai total mencapai 40,5 miliar rupiah. Barang bukti tersebut ditemukan di kediaman Rizal, Orlando, kantor PT Blu-ray, dan lokasi lainnya. Rincian barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai rupiah senilai 1,89 miliar rupiah, valuta asing, 182.900 dolar AS, 1,48 juta dolar Singapura, dan 550.000 yen Jepang. Kemudian, logam mulia seberat total 5,3 kg, setara 15,7 miliar rupiah, serta satu unit jam tangan mewah senilai 138 juta rupiah. KPK langsung melakukan penahanan terhadap 5 tersangka, RZL, SIS, ORL, N, dan DK, untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 5 hingga tanggal 24 Februari tahun 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, satu tersangka lainnya, yakni pemilik PT Blu-ray berinisial JF, belum ditahan. KPK menyatakan akan segera menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri, cekal, dan mengimbau JF untuk kooperatif mengikuti proses hukum. Para pejabat Bea Cukai disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan BUU Tipikor serta pasal penerimaan gratifikasi. Sedangkan pihak PT Blu-ray disangkakan melanggar pasal penyuapan. Penindakan ini bermula dari laporan masyarakat. Ini adalah bukti kontribusi konkret publik dalam upaya membersihkan institusi penerimaan negara dari praktik korupsi, ujar Asep. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.